Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan segala nikmatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jumpa lagi dengan saya Musti Mawang. Pada kesempatan video kali ini yang saya sampaikan mengenai capaian output kembali, yakni pengisian capaian output bulan April 2021 beserta cara perbaikannya jika pada bulan sebelumnya atau periode sebelumnya terdapat kesalahan. Sebelum ke sana, di sini yang perlu kita perhatikan untuk pengisian capaian output bulan April ini seperti biasa. Yang pertama, pastikan semua transaksi pembayaran SPM bulan April sudah selesai dan terbit SP2D-nya. Setelah itu, catat SP2D pada modul SPM atau PPSPM dan di load master. Seperti biasa, jika ada revisi DIPA, input di modul admin atau menu Pagu revisi. Jika database PPK dan PPSPM terpisah, silahkan koordinasikan terlebih dahulu untuk kesamaan datanya. Itu seperti biasa, sama saja seperti pada bulan sebelumnya. Di sini untuk nomor 5 ini terlebih dahulu ini bisa dilakukan atau tidak dilakukan cek pada mode OMSUPAN untuk monep PA-nya terlebih dahulu. Untuk chatbot yang sudah kita kirim bulan Maret, apakah sama dengan chatbot pada aplikasi SAS kita bulan berkenaan juga bulan Maret, modul PPK atau SPP pada level PPK konsolidasinya. Takutnya di aplikasi SAS kita tak sengaja berubah sendirinya atau terubah untuk bulan Maretnya. Biasanya sama sih. Jika sama tidak terjadi masalah, yang dimasalah jika berbeda. Jika dilanjutkan tentunya akan berpengaruh pada pengisian chatbot bulan April atau bulan berikutnya. Jika tidak sama, solusinya samakan saja dengan data pada monep yang sudah terupload, karena tidak bisa diupload ulang, statusnya biasanya closed. Kita contohkan cara menceknya. Di sini kita buka terlebih dahulu, tentunya kita masuk level konsolidasi capaian output ini, karena di sini yang sudah masak atau datanya yang terkirim ke OMSUPAN untuk modul PPA-nya. Kita buka juga OMSUPAN-nya biar cepat. Masuk OMSUPAN, tentunya modul PA-nya seperti biasa. Kita tunggu saja terbuka. Untuk menu PA-nya ini mulai terbuka. Kita masuk formulir penilaian LKPA ini. Mohon maaf, konfirmasi capaian output. Kita coba kertas kerja, klik kertas kerjanya. Ini untuk mencek saja, sekedar memastikan data pada capaian output yang kita upload pada bulan Maret sama atau tidak berubah. Biasanya sama, jika tidak ada yang berubah pada aplikasi SAS kita. Kita pilih bulan Maret, kita kirim. Kita cek, ini sudah terbuka, kita pilih detail saja untuk melihatnya agar lebih jelas. Kita buka tadi untuk ini sudah terbuka. Sekarang kita lihat hasilnya pada SPM kita. Konsolidasi capaian output. Kita tunggu sampai terbuka terlebih dahulu. Ini sudah terbuka, tentunya kita pilih bulan sebelumnya, bulan Maret terlebih dahulu untuk mencek saja ini apa, memastikan sudah sama, di sini tidak terjadi perubahan atau sengaja terubah. Ini untuk dana busnya, ingat cuma 3 kegiatannya pada contoh kali ini kepunyaan saya. Untuk dana busnya ini 18,96 sama dengan
RPRU nya 65. Sama, sekarang kita scroll ke bawah. Untuk nomor 2 ini perkantoran 25 6,92 sama, kita scroll lagi, ini sama. Untuk nomor 3 nya ini 12,09 dengan RPRU nya 0, sudah sama. Artinya antara di PPK nya sudah sama dengan di aplikasi Omsupan untuk monep PA nya. Artinya tidak ada yang berubah di sini atau sengaja terubah untuk mode PPK di capaian output ini. Sekarang kita lanjutkan. Sebelum pengisian kita contohkan, misal ada kasus yang salah pada bulan Maret untuk PCRO ataupun RPU nya yang kita masukkan sebelumnya, sedangkan periode bulan Maret sudah closed dan pada monep PA nya juga sudah dikonfirmasi capaian outputnya. Artinya tidak ada saran atau perintah untuk upload ulang dan KWPR. Untuk itu biarkan saja dan perbaikan nilainya disesuaikan pada bulan April saja. Ini contoh yang nilainya minus. Jika nilainya plus tidak jadi masalah. Ini jika nilainya minus. Ini kita contohkan, ada kasus atau simulasi seperti ini. Kita buka, ini contoh simulasinya. Kita lanjutkan, ini contoh kasusnya, atau bisa juga Anda baca pada Joknes pada halaman 9 dan 10. Ini pada Joknes, silahkan Anda baca simulasi salahnya. Ini saya contohkan di Excel. Misal pada bulan Maret untuk RPRU nya tertulis misal 65 dan nilai kumulatifnya sampai dengan bulan Maret 133. Sedangkan yang kita inginkan pada bulan April kumulatifnya 125 untuk RPRU nya. Sedangkan misal PCRU nya pada bulan Maret untuk non kumulatifnya tercatat 9,37, kumulatifnya 18,96. Sedangkan pada bulan April PCRU nya kita hitung 17,96. Misal catatan atau histori, seharusnya bulan Maret dicatat 45 bukan 65. Jadi di sini seharusnya kumulatifnya 113. Ini historinya saja, di sini tidak menjadi masalah, cuma sebagai alasan nanti untuk keterangannya di sini. Ini artinya ada selisih 20, 65 dan 45. Begitu juga dengan di sini, misal bulan Maret seharusnya 5,37 untuk PCRU nya. Sedangkan tercatat pada bulan sebelumnya 9,7, artinya ada selisih 4. Yang jadi fokusnya cuma di sini, nilai kumulatifnya menjadinya. Hitungan kita misal ingin menjadinya 125, setelah kita hitung bulan April dan di sini 17,96. Tentunya yang diinput pada bulan April untuk RPRU non kumulatifnya cukup ini sama dengan dikurangkan dengan di sini. Artinya minus 8. Kita berwarna, misal ini yang dicatat minus 8 nya ini supaya menghasilkan 125. Karena pada bulan sebelumnya sudah nilai kumulatifnya 133. Begitu juga dengan di sini. Ini kurang ini. Jika selisihnya masih plus tidak jadi masalah, yang jadi masalah ini minus. Jika plus tidak jadi masalah, misal plusnya 2 atau 1, tinggal lanjutkan saja plusnya itu. Minus ini jadi masalah, kenapa? Jadi pencatatannya ada minus.
Jadi ini tadi di keterangan sesuai juknis seperti ini, buatkan saja alasannya seperti itu. Jadi alasannya penambahan RPRU bulan April senilai misalnya 8 tadi negatif 8 terus 8 dari penyesuaian untuk pengelolaan data pada bulan yang seharusnya sebesar 45. Misal di sini seharusnya di sini sebesar 45. Sebelumnya diisi, ini mohon maaf salah, sebelumnya diisi 65. Kita ubah rumusnya. Ini begitu juga dengan ini, sama saja, yang seharusnya sebesar 5,37. F5 ini salah juga rumusnya, dan seharusnya di sini F4-nya sebesar 9,37 seperti itu saja. Ini bulan lalu besar 65, tercatat total bos sama-sama 45. Ini bulan lalu 9,37, seharusnya 5,37. Ini ada selisih. Sedangkan bulan yang berkenan diinginkan misalnya 17,96 jumlah kumulatifnya. Artinya kita harus mencatat negatif 1 karena sudah 18,96. Tidak mungkin kita mencatat plus 1 jika ingin 17,96. Di sini begitu juga tidak mungkin kita mencatat selain negatif 8 jika ingin menghasilkan 175. Begitu saja. Ini untuk yang selisihnya minus, jika plus tidak jadi masalah yang berarti. Seperti itu saja untuk ini, singkat saja akan baca juknis dan petunjuknya tadi di halaman 9 dan 10. Ini kita tutup saja juknisnya. Ini jika kita tutup, kita fokus saja pada pengisian bulan April. Atau pengisian bulan April sama saja seperti bulan sebelumnya. Kita ulang saja di sini dengan syarat tadi semua sudah dicatat, telah dilaksanakan untuk syarat-syaratnya. Seperti SP2D, CDPA jika ada. Kita masuk pencapaian output ini terlebih dahulu. Kita buka bahannya kemarin. Ini latihan output gajinya. Kita buka dulu Excel-nya. Kita masuk bulan Satkernya bulan April. Ini saya cepat-cepat saja karena sudah pernah juga dicontohkan pada bulan sebelumnya, yaitu bulan Maret. Untuk pengisiannya ini kita cuma mengulang saja di sini. Kita cepat saja agar videonya tidak terlalu panjang. Di sini untuk kumulatifnya sudah 18,96 untuk PJRO-nya, sedangkan RPO-nya 133. Sedangkan untuk kumulatif anggaran 23,60. Karena kita ingin menyamakan anggaran, cukup dimasukkan selisihnya saja. Untuk PCMO-nya ini 4,04. Ini kelihatan, tinggal masukkan saja 4,64. Seperti itu, untuk otomatis gapnya tidak terjadi selisih karena menyamakan dengan realisasi. Untuk penghitungan form PCMO-nya cukup kita ini ambil saja ininya saja yang sudah kumulatif. Untuk database kemudian saja masukkan saya di sini. Ini saya ambil yang kumulatifnya
langsung untuk nilai anggarannya MTS 1.100.196, sedangkan bulan lalu sudah 133, 166 kurang 133, begitu saja. Saya main cepat saja di sini. Untuk PBS-nya sekarang tonton pada video sebelumnya, ini kita isikan 33 supaya mendapatkan 166. 33 ya, 196 keterangan kita copy saja, misal keterangan dana bus seperti ini, kita copy di sini. Ini kita lihat, ini ada juga untuk pengisian keterangannya. Mohon maaf, masuk lagi, kita tuliskan saja keterangannya. Jangan sampai salah pengisian keterangan di sini atau berbeda dengan pengisian caputnya ini 166, maaf ini 166. Kita tulis terlebih dahulu siswanya 166 siswa dengan ini hasilnya 23,60 seperti itu. Kita simpan saja. Sedangkan untuk gaji bisa menggunakan rumus pada sebelumnya, kita tutup saja dana busnya. Gaji bulan April 33,33. Di sini untuk anggaran cuma 25,75, biarkan saja, kita isi di sini per bulannya. Ingat per bulannya non, kumulatifnya 8,33. Isikan saja untuk bulan Aprilnya 8,33. Ini sekian saja. Tentunya ada selisih gap karena jangkauan anggarannya cuma 25,75. Ini sudah benar 33,33, sedangkan untuk di sini isikan saja di sini 0,083. 0,083. Tentunya ada selisih gap juga. Jumlahnya 33. Saya cek ini jumlah bulan Aprilnya. Oke, itu sudah benar, tinggal keterangan saja. Masukkan keterangannya ini, kita copy saja. April. Hasilnya di sini 3,33 untuk PCMO-nya. Sedangkan untuk PPMO-nya 0,33 layanan, adanya gap sebesar ini, gapnya 7,58. Karena transaksi rendah di bawah PCMO, seperti itu saja. Sementara PCMO dihitung per rata rumusan seperti itu. Kita proses saja. Mohon maaf, saya lupa di sini ada satu lagi untuk alasannya. Tentunya saya pilih nomor 2 saja. Sama saya seperti bulan berikutnya. Sudah selesai. Sedangkan untuk nomor 3 ini sebenarnya bisa juga diisi dengan menggunakan rumusan prorata seperti ini, tapi saya di sini tidak menggunakan rumus itu. Saya ambil mudah saja menyamakan kembali dengan penyerapan anggarannya. Di sini penyerapan anggarannya sudah 17,16. Sini sudah ada selisihnya 5,07. Itu saya kita masukkan untuk PCMO-nya. Selesai, tidak ada selisih gap. Untuk di sini cuma satu layanan, saya isi kan utuh pada pelaksanaan berakhir saja, misal bulan Desember, seperti itu saja. Tinggal di sini caranya saya copy yang tadi saja supaya mudah. Kita hapus yang tidak perlunya seperti ini. Ini 17,16. Sedangkan untuk layanannya tentunya gapnya tidak ada, kita hapus saja seperti itu proses.
selesai, tinggal simpan saja. Kita cetak, saya ingin melihat terlebih dahulu untuk membacanya apakah sudah benar isiannya. Bulan April seperti itu saja, sudah benar 17,16, 2,360, 3,33. Ya, tinggal kirim ke PPK konsolidatornya, kirim saja, oke kan saja seperti ini. Oke, biarkan saja, tinggal keluar, masuk lagi di konsolidasi capaian outputnya. Untuk di sini tentunya jika sama dengan PPK anak, kita tidak perlu mengubahnya lagi karena sudah kita samakan kemarin pada bulan Maret. Makanya saya cek terlebih dahulu tadi, takutnya berubah datanya. Tinggal kita ambil saja seperti biasa. Kita pilih today saja jika langsung diambil. Seperti itu. Tentunya ini tidak perlu lagi kita ubah karena sudah disesuaikan pada bulan Maret kemarin, sama dengan PPK anaknya. Jika memang sama untuk PPK konsolidatornya, ini lebih bagus disamakan saja untuk lebih mudah. Seperti itu, selesai. Kita simpan, kita cetak. Jika mau memastikan tentunya hasilnya sama, seperti itu saja. Selesai untuk pengisian bulan April ini sekarang, sehingga kita kirim nanti ke Monet PA-nya pada Unspan jika sudah dibuka, ataupun periodenya untuk bulan Maret biasanya 1 Mei jika normalnya dibukanya. Seperti itu saja untuk kesempatan kali ini. Intinya ini tadi dibaca terlebih dahulu sebelum mengisi jawaban output bulan April. Mohon maaf, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangannya, mohon ampun, mohon maaf. Berkata billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.